Untuk archer, ada perlengkapan yang perlu punya atau wajib punya. Yang pertama, perlengkapan untuk para archer adalah yang disebut dengan quiver. Apa itu quiver? Quiver adalah wadah arrow atau wadah anak panah untuk memudahkan para archer memanah ketika latihan panahan ataupun ikut-ikut kompetisi. Ada beberapa jenis quiver. Ini disebut quiver atau ini. Yang pertama adalah quiver punggung yang seperti bisa Anda lihat yang saya pakai. Ini adalah jenis quiver punggung. Quiver punggung biasanya banyak dipakai oleh para atlet-atlet panahan horsebow berkuda atau HBA. Cara memakainya tinggal diambil di belakang, lalu knocking. Ini jenis quiver punggung. Lalu ada lagi jenis quiver pinggang. Seperti ini yang saya pakai. Ini per pinggang model Turkish. Model Turkish ini untuk arrow dia menghadap ke depan. Ini quiver model Turkish. Ada juga quiver model mamluk, sama di pinggang, akan tetapi untuk mamluk seperti yang bisa Anda lihat, dia arrow-nya menghadap ke belakang seperti begini, menghadap ke belakang. Biasanya untuk penggunaannya gini. Itu untuk jenis-jenis quiver. Lalu perlengkapan yang selanjutnya adalah safety diri atau keamanan untuk melindungi diri sendiri dari cedera yang tidak diinginkan. Apa saja? Yang pertama adalah hand glove atau sarung tangan. Seperti yang bisa dilihat, ini hand glove yang saya pakai. Untuk apa hand glove ini? Hand glove adalah untuk melindungi tangan dari gesekan arrow. Jadi ketika arrow ini meluncur, dia akan menggesek ke tangan. Dan kelamaan bisa mengakibatkan cedera. Makanya archer wajib mempunyai, apalagi pemula, wajib mempunyai safety diri hand glove. Ada juga arm guard. Arm guard adalah untuk melindungi lengan, yang dipakai di lengan seperti yang ada di gambar. Untuk apa fungsinya arm guard ini? Adalah untuk melindungi lengan dari jepretan string ketika menembak. Ketika kita menembak, ini jarak string sangat dekat dengan lengan, maka perlu pelindungnya untuk melindungi. Makanya jangan aneh kalau archer pemula ada kena jepretan string, dan itu sangat menyakitkan sekali, bisa mengakibatkan bengkak dan luka. Makanya archer wajib punya arm guard atau pelindung. Bila ada pertanyaan, kenapa dilihat banyak sekali termasuk saya tidak memakai arm guard? Karena nanti kita bahas tentang teknik-teknik atau form yang wajib dikuasai oleh archer, supaya kalau kita tidak pun mempunyai perlengkapan safety diri, itu tidak apa-apa. Seperti kebanyakan tidak memakai hand glove, tidak memakai arm guard. Kalau udah terbiasa, kalau udah profesional, mereka tidak akan mengalami cedera. Lalu yang selanjutnya, perlengkapan yang wajib dipunyai adalah thumb glove atau thumb ring. Thumb glove seperti ini.
Ini bahannya dari kulit. Pemakaiannya yaitu dimasukkan ke dalam jempol untuk pemanah yang memakai teknik thumb draw atau satu jari. Thumb glove ini berfungsi untuk melindungi jempol ketika menarik string. Karena menarik string ini sangat berat dan lama-kelamaan menyakitkan, maka perlu untuk melindunginya dengan thumb glove. Ada juga yang memakai dengan thumb ring. Thumb ring ini bentuknya seperti ini. Ada yang dari tanduk, ada yang terbuat dari bahan logam, kuningan ataupun tembaga. Thumb glove pemakaiannya sama, yaitu dimasukkan ke dalam jempol seperti ini. Ini sama fungsinya untuk melindungi jempol dari tekanan string ketika kita menariknya. Pemakaiannya seperti ini. Seperti itu. Lalu apalagi yang perlengkapan yang perlu dipunyai oleh archer, yaitu sarung busur dan tabung arrow. Sarung busur untuk melindungi busur ketika kita membawa kemana-mana, dan tabung arrow juga sama untuk melindungi arrow supaya tidak patah di perjalanan atau tidak ketekuk dan yang lainnya. Itu perlengkapan yang perlu dipunyai oleh seorang archer, apalagi seorang pemula. Mungkin Anda sekalian bertanya, yang rekomendasi untuk busur ini berapa harganya? Tergantung dari budget yang Anda punya. Karena jenis busur ini sama seperti dalam jual beli, ada harga, ada kualitas. Jadi betul, semakin mahal maka kualitasnya semakin bagus. Akan tetapi tips untuk Anda dari saya sebagai archer pemula, ini juga pengalaman. Bila Anda ingin belajar memanah dan atau sedang mempelajari panahan tradisional, untuk beli busur, beli yang standar saja. Oh, saya sultan, punya uang banyak, itu terserah Anda. Akan tetapi saran saya, beli busur yang standar saja. Dalam artian kualitasnya tidak murahan, harganya juga terjangkau. Akan tetapi ingat, salah satu manfaat dari masuknya atau bergabungnya kita ke klub-klub panahan, yaitu salah satu manfaatnya adalah kita bisa menanyakan tentang boyer mana saja. Boyer ini sebutan untuk para pengrajin busur. Boyer mana saja yang direkomendasikan, yang amanah. Kenapa? Karena di dunia panahan juga ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan populernya panahan, yaitu jual belinya palsu. Dia menawarkan di sosmed seperti Facebook, menawarkan busur yang bagus dalam gambarnya dengan harga yang murah. Lalu dia masuk ke komunitas atau grup-grup para archer, para pemanah, menawarkan produknya. Banyak yang tergiur dan akhirnya banyak yang tertipu. Uang kita sudah ditransfer, akan tetapi barangnya tidak datang, orangnya pergi begitu saja. Makanya untuk Anda, saya sangat dianjurkan, dan saya mengatakannya sih wajib, harus Anda bergabung ke klub atau komunitas panahan, meminta rekomendasi boyer mana saja yang terpercaya, yang kualitasnya bagus busurnya dan harganya terjangkau. Itu saja. Emang berapa harganya? Harganya sekitaran dari ratusan ribu, jutaan sampai puluhan juta, tergantung budget kita. Akan tetapi seperti yang saya sarankan tadi, untuk tahap awal Anda lebih bagus untuk membeli busur yang standar saja dulu. Nah, dan membelinya di boyer yang terpercaya. Untuk arrow,
Berapa yang harus Anda beli? Sama seperti halnya busur, arrow juga bervariasi harganya. Ratusan ribu, ada juga yang jutaan per lusinnya arrow. Saran saya, untuk Anda yang ingin belajar panahan, ataupun para archer pemula, mending membeli arrow yang standar. Dalam artian, kualitasnya tidak jelek, bagus, juga terjangkau dengan budget yang Anda. Kenapa? Jangan Anda terburu-buru membeli arrow yang sangat bagus dengan harga per lusin misalkan 1,5 juta atau 1 juta. Anda belajar panahan, kasus-kasus yang sering terjadi karena belajar teknik belum dikuasai, itu arrow-nya cepat patah. Sayang, jika baru sekali 2 kali latihan banyak arrow yang patah dengan harga jutaan, 1 juta sampai 2 juta, sayang sekali. Makanya untuk pemula saya sarankan membeli arrow yang standar saja. Banyak arrow maker yang mempunyai kualitas bagus dengan harga terjangkau. Nanti tanyakan saja kalau Anda bergabung di dalam suatu klub atau satu komunitas. Mereka yang para senior biasanya mempunyai arrow maker langganan dan mempunyai juga boyer langganan mereka yang bisa kita mintakan rekomendasinya. Itu saja mungkin perlengkapan untuk para archer pemula atau para pemula yang saya sampaikan. Baik, jika Anda suka dengan video ini, dislike kalau tidak Anda suka. Kalau ingin berlangganan, silahkan subscribe channel ini. Jika dirasa bermanfaat video ini, silahkan share ke teman yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.